Kita hidup untuk mengenang sejarah, karena sejarah banyak pembelajaran tentang hidup. Mari kita belajar mengenal yang namanya sejarah, karena masih banyak orang yang tidak bisa menempatkan pentingnya sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di kehidupan manusia. Dan jangan lupakan sejarah, dan jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah. Yuk bareng-bareng menyimak video ini dan belajar dari perjalanan orang yang lebih mengerti tentang sejarah. Pertama orang tua. Iya. Berarti turunan langsung dari Adanya itu banyak turunannya. Kurang Oh. lebih 9. Kalau yang mengerti, yang mengerti itu ya tanya aja pada orang di rumah, santri kayak ya. Kalau ya, santri sana lah. sekarang santri kan. Santri ada pihak ketiga masuk ya. Ada rasa cinta lah kepada orang itu, perempuan itu. Jadi ya nggak jadi nggak apa-apa ya. Tapi kan kita udah nibakan sir ke perempuan itu. Kalau seandainya ya anak ini ya punya suami, besok-besok punya suami, kalau punya anak namanya anaknya laki-laki, saya berikan nama ini ya. Kalau perempuan berarti bukan turunan saya, bukan titisan saya gitu. Itu. Oh, ada ciri ya. Ada cirinya. Nah, ya pada waktu itu bubar aja ya, udah nggak jadilah ya. Nah, setelah dewasa perempuan itu lalu ya menikahlah mungkin sama orang sini lah, Mbah Kenar. bukan Mbak Kenar. Mbah. Jadi emaknya Buit Nur Saman itu. Oh, Mbah. Emaknya Mbah Buit Nur Saman. Ini lagi Cerita dulu ini. Oh, dulunya dulu. Sebelum Ini di Mbah atasnya Kenar. Bapak Nur Mbah. Mbah Buit Nur Saman saat Iya, ini di ya, atasnya. cerita dulu ini. Nah, setelah itu lalu menikah ya sama orang sini. Setelah menikah ya mengandung lalu melahirkan ya. Setelah melahirkan ternyata anaknya laki-laki. Ya setelah anaknya laki-laki ya si perempuan itu dan orang tuanya teringat tuh pada ucapan santri tadi yang tadi melamar nggak jadi itu ya. Teringat, waduh, berarti kalau anaknya laki-laki berarti masih titisan kita, keturunan kita aja kayak gitu. Lalu teringat setelah lahir ya dikasih nama, emang udah ada namanya Juminar. Namanya Juminar. Anak ya Pertama itu laki-laki Juminar. Setelah itu anak dewasa Juminar itu lalu dipercaya kamu ini dia diangkat menjadi lurah, Pak. Oh, diangkat jadi kepala desa lah katanya. Ya kepala desa diganti namanya Nur Saman, Lurah Nur Saman. Iya. Lurah itu dia itu punya, kalau nggak salah punya istri 2 apa 3 nggak tahu lah itu ya. Yang berarti istri yang pertama itu menurunkan 3 anak yang tadi itu dibacakan. Yang kedua ya banyak lagi emang kita tahu tapi nggak dijelasin itu yang kedua ya. Itu yang pertama aja yang baris kita itu. Nah, setelah menjadi lurah ini mah ya saya juga percaya nggak percaya nih ya. Jadi batas-batasnya Mbah Buit Nur Saman pada waktu itulah jadi lurah. Jadi sebelah timur ya perbatasan Kali Cilamaya. Iya. Batasnya itu ya. Batasnya itu. Batas-batasnya. Kalau sebelah selatan nyampe Jatisari. Iya. Batas desa tuh. Kalau sebelah barat
itu sampai tempuran gitu, kali tempuran. Ya kalau saya utara mah sampai laut lah gitu ya. Itu perbatasannya. Kalau sekarang bukannya desa, kecamatan juga, berapa kecamatan sekarang. Cilamaya aja udah mekarkan 2 kecamatan. Cilamaya Wetan Kulon, apalagi ini Jatisari, ya, mungkin Banyusari. Berarti 4 kecamatan sekarang. Sekarang 4. Emang dulu sih wilayahnya terbilang luas karena penduduknya juga enggak jarang. Tapi pada waktu menjabat itu sih. Itu selama berapa tahun itu menjabat, Pak? Ya nggak tahu tahun-tahunnya. Iya. Pokoknya semasa dia menjabat lah gitu ya. Iya. Masa kurang lebih berarti tahun 1800-an. 1800-an. Jadi masih Hindia Belanda. Kalau 1800 masih pemerintahan Hindia Belanda. Lanjut. Ini mau nanya pergi. Ya, dari itu kan tadi kan ceritanya Bapak Nur Saman menjadi seorang lurah, kepala desa di wilayah. Itu waktu itu nama desanya apa? Desa Tenggulun apa desa Cikalong? Oh, desa Cikalong. Emang desanya sini lah gak di Cikalong. Desa Cikalong. Belum ada jalan itu kan? Belum ada jalan Kerasak Wadas belum. Iya. Jadi Bapak Nur, teman-teman para pecinta sejarah, bapaknya Mbah Buyut Kenar ini seorang lurah di masa zaman Hindia Belanda yang memimpin desa Cikalong, dan beliau juga termasuk orang yang pertama, orang anggota keluarga yang mendirikan Islam di sini, menyebarkan yang pertama. Yang pertama ya. Nah, tadi kan kita cerita tentang Buyut Nur Saman nih ya. Iya. Artinya bapaknya Mbah Buyut Kenar. Nah, ini Mbah Buyut Nur Saman ini makamnya di sini juga apa? Makamnya dimakamkan di Kampung Saman, Ondang 1 itu. Oh, di Ondang 1. Iya. Ada lagi Mbah Buyut Nur Saman. Iya, tapi itu mah enggak diurus. Makam biasa itu ya di keluarga itu. Ada tetap di keluarga. Iya, di makam keluarga. Emang diurus. Langsungnya ada yang urus. Ada, emang ini kakak saya yang urus. Yang urusan. Ya, maksudnya. Nah, beralih ke cerita lagi. Teman-teman mungkin penasaran nih. Ini cerita makin menarik nih kayaknya kan. Tadi cerita ayahnya tentang Mbah Buyut Nur Saman menjabat. Nah, Bapak punya cerita nggak tentang kiprah beliau, Bapak masih Mbah Buyut Nur Saman nih ya, selama menjabat lurah, itu punya dengar cerita dari orang tua atau siapa, kelebihan beliau selama menjabat itu apa aja sih, Pak? Yang sering. Emang kelebihan ya beliau itu emang orang sakti ya. Iya. Kalau keliling desa itu nggak cukup sehari katanya. Pakai kuda sembrani itu. Sambil keliling desa. Kuda sembrani. Ya kudanya dia malahnya sembrani katanya. Terus Pak, dilanjut udah cerita tentang ayahnya apa Mbah Buyut Kenar. Sekarang lanjut ke anaknya gimana sih Mbah Buyut Kenar tersebut, Mas? Nah, kalau Mbah Buyut Kenar ya sejarahnya ceritanya itu dari awal, dari Mbah Buyut dulu, maksudnya itu belum dikenal sama orang-orang. Gimana sih kepribadian Mbah Buyut Kenar tersebut? Mbah Buyut Kenar itu keberadaannya emang orang baik lah ya, suka menolong. Ya. Yang kedua itu emang orangnya sangat sakti ya. Tapi emang dari kampung manapun, kalau jawara-jawara dari manapun ya, kalau memang nandingi nggak cukup pakai itu, hanya tetap aja udah jatuh semua. Misalnya begini ya itu ke tanahnya tuh. Oh, ke tanahnya. Udah katanya itu ya. Bohono itu kelebihan dari Mbah Buyut Kenar ketika beliau masa-masa hidupnya ya, Pak ya. Iya masa. Berarti itu suatu kesaktian, salah satu kesaktiannya beliau yang luar biasa itu kesaktiannya. Iya, luar biasa lah. Satu, yang kedua emang kampung ini ya
memang termasuk kata orang itu kampung istimewa lah. Belum terinjak sama Belanda, belum kampung ini. Oh, kampung ini belum Iya, pernah. belum terinjak pisan. Ada juga Belanda itu mah beda lagi, wali lah gitu ya, sebut Belanda wali. Kalau itu mah Belanda mah yang dicari itu satu sumur 2 kali perbatasan Kali Gebang Malang. Ada sih itunya katanya lalu di bawah-bawah itu. Kali Gebang Malang. Kali Gebang itu kali itu Gebang Malang perbatasan itu. Ada petanya. Iya, Gebang Malang ini. Kali itu. Sumur taman itu, sumurnya ada depan. Ada petanya. Ini depan gitu yang di pagar itu. Di pagar itu sumur taman. Iya, sumur taman. Yang dicari Walanda. Iya, Walanda. Walanda itu siapa sih? Walanda itu wali yang nanti yang mukanya Belanda, tapi orang tuanya itu. Nanti kita bisa ditunjukin Pak sama Bapak. Iya, bisa. Nanti kita ngobrol dulu gitu. Sejarah sumur ini kata orang tua, sejarah sumur itu pertama-tamanya ada utusan dari Mataram itu, nggak tahu itu panglima, tujuannya mau membantu peperangan di Banten. Sumur Taman Sari kan yang membuat Bahwi Taman, bukan Bahwi Nursani, Bahwi Taman. Pastilah ya. Pasti ada model kayak tentara-tentara juga banyak di ini. Oh, banyak sih, tinggal tonton aja. Diam, karena dengan diam kalian bersamanya itu. Oh, buset, subhanallah. Kemudian enggak ada di dalam, Pak. Memang ada.